Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau didengar-dengar cukup semangat. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semangat, untuk kuat dan sehat yang terus kita alami dan nikmati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup. Tidak ada manusia yang dilahirkan ke dunia ini tanpa tujuan. Mungkin ada satu momen kita mengambil sebuah kesempatan untuk merenungkan kira-kira apa tujuan hidup kita berada di dunia ini. Lalu pada momen-momen tertentu ketika kita mengalami sebuah peristiwa, kita akan mengatakan, oh inilah maksud Tuhan kepada saya. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan saya. Ini adalah sebuah pernyataan yang sering terucap ketika dalam situasi, dalam kondisi tersebut kita mengalami sebuah peristiwa yang mungkin mengenakkan atau tidak mengenakkan. Yang pasti bahwa dalam suatu momen atau ada suatu waktu kita akan berefleksi dan merasakan bahwa oh ternyata inilah tujuan Tuhan bagi saya. Ternyata inilah maunya Tuhan dalam hidup saya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, pernahkah kita berpikir bahwa ternyata ada satu pribadi yang lahir hanya untuk mati? Dia mati bukan karena melakukan kesalahan, dia mati bukan karena melakukan hal yang tidak baik, tapi justru dia mati untuk menebus kesalahan itu. Dan kesalahan itu bukan kesalahannya, tapi kesalahan seluruh dunia. Pribadi itu ialah Yesus Kristus yang mengambil rupa menjadi manusia dan merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Bacaan kita pada saat ini kemudian berbicara tentang pemberitaan tentang kematian Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, rupanya para murid pada saat itu tidak mengerti tentang pemberitaan ini, sehingga cara Tuhan Yesus supaya para muridnya mengerti, ia kemudian menggunakan perumpamaan biji gandum untuk memudahkan mereka memahami apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus. Di ayat yang ke-24 bacaan kita dikatakan, satu biji gandum harus mati di dalam tanah untuk menghasilkan banyak buah. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa kematiannya atau kematian Tuhan Yesus akan membawa kehidupan yang kekal bagi banyak orang, termasuk bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dalam bagian ini juga Yesus menyampaikan tentang bagaimana cara mengikuti Dia atau hal mengikuti Yesus. Bahwa menjadi pengikut Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, bukan hanya tentang percaya secara pasif atau stagnan tidak melakukan apa-apa, tapi percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus harus menghasilkan banyak buah. Ini menggambarkan bahwa kematiannya harus juga menghasilkan banyak buah, harus membawa berkat dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat yang ke-26 saya akan bacakan kepada kita, dikatakan bahwa siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Di ayat yang ke-20 ini mau menunjukkan bahwa pelayanan kepada Yesus berarti berkomitmen penuh. Berkomitmen berarti berjanji secara penuh untuk mengikut jalannya,
termasuk siap menghadapi tantangan dan penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Tuhan Yesus menekankan bahwa pengikutnya harus melepaskan kecintaan duniawi dan rela berkorban seperti Dia yang rela mati di atas kayu salib untuk memuliakan Bapa. Melalui pengorbanannya ini, melalui ketaatannya ini, Yesus memuliakan Bapa dan membuka jalan keselamatan bagi semua orang percaya. Kemudian ia juga menyatakan bahwa apabila ia ditinggikan dari bumi, yaitu disalibkan, ia akan menarik semua orang untuk menerima terang. Ia akan menarik semua orang untuk menerima hidup baru di dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Karena kita percaya Ia yang memanggil kita, Ia yang mau kita melayani, mengikut dan memuliakan Allah melalui hidup yang penuh pengorbanan dan kesetiaan. Tuhan sudah mewujud nyatakan bahwa Ia sudah lebih dahulu melayani kita dengan kesetiaannya, dengan pengorbanannya. Maka kita juga harus kembali untuk menyatakan kesetiaan dan pengorbanan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, lewat bacaan ini kita mau belajar yang pertama bahwa pengorbanan adalah jalan pertumbuhan. Kita sudah baca bahwa dalam perumpamaan ini, dalam bacaan kita, Yesus menggunakan perumpamaan biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati terlebih dahulu agar dapat menghasilkan buah yang banyak. Hal ini jelas menggambarkan bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib akan mendatangkan kehidupan bagi banyak orang. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa pengorbanan diri adalah syarat utama untuk bertumbuh dan menjadi berkat rohani. Bapak Ibu saudara-saudari, pengorbanan berarti melepaskan keinginan diri sendiri, mengatasi ego serta rela mengalami kesulitan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bahwa mengikuti Yesus berarti bersedia memikul salib. Dalam mengikuti Yesus, Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan mengalami pengorbanan dan penderitaan iman. Mengikuti Yesus bukan hanya sekedar menikmati berkat-Nya, tetapi mengikuti Yesus juga adalah bentuk kesetiaan dan ketaatan meskipun dalam kesulitan. Zaman sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, banyak di luaran sana orang-orang yang kemudian bisa saja menyangkal imannya karena dalam kesulitan dan dalam persoalan hidup. Tapi saya mau katakan, ketika kita mengambil komitmen untuk mengikuti Yesus, kita tidak hanya akan merasakan berkat-Nya, tetapi kita juga harus menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan meskipun kita dalam kesusahan. Indana senang-senang pikir baru kita mengingat Tuhan. Tapi kalau dalam kesusahan biasa Miki mengandalkan diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, mengikuti Yesus bukan hanya merasakan berkat-Nya, tetapi mengikuti Yesus juga harus menyatakan kesetiaan dan ketaatan. Karena penderitaan Bapak Ibu saudara-saudari bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebangkitan dan hidup dalam kemuliaan bersama Kristus. Dan yang ketiga, bahwa dalam seluruh aspek keberadaan kehidupan kita sebagai orang percaya, arahkanlah seluruhnya kehidupan kita kepada tujuan akhir, yaitu memperoleh hidup kekal dan kemuliaan abadi bersama Tuhan. Jadi jalan kemuliaan kita, tujuan akhir kita sebagai orang percaya, yaitu memperoleh kehidupan kekal dan kemuliaan abadi bersama Tuhan. Sebagai orang percaya, mari kembali ke dalam kehidupan kita, mari terus setia
mari terus taat, penuh pengharapan kepada Kristus. Kita percaya bahwa dalam menjalani kehidupan keberimanan kita, hanya satu tujuan hidup kita, yaitu memperoleh hidup kekal dan kemuliaan abadi bersama Kristus. Amin.